Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan kuliah kerja lapangan, yaitu tentang layanan publik berbasis elektronik di Diskominfo Pekanbaru. Perkenalkan, nama saya Lala Gusti Ayu, NIM 20042023, dan teman saya Nike Juliandari, NIM 20044251. Baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan kami. Yang pertama yaitu akan dibacakan oleh teman saya Nike. Kepada Nike, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Lala. Yang pertama yaitu latar belakang. Tingginya keinginan masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel menuntut pemerintah untuk dapat meningkatkan kemampuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mendukung proses pelayanan publik. Pemerintahan berbasis elektronik atau dikenal dengan e-government menjadi populer seiring perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government merupakan angin segar bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di bidang pemerintahan berangkat dari pemikiran tentang pertimbangan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan yang diyakini akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai implementasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan. Saat ini, telah banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs web dengan isi informasi umum seperti struktur organisasi, visi dan misi, alamat pejabat-pejabat, informasi pariwisata, pendidikan, dan sebagainya. Banyak instansi yang berlomba-lomba memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi. Harapannya agar pelayanan publik dapat lebih transparan dan masyarakat menjadi lebih mudah terhubung dengan layanan pemerintah. Kota Pekanbaru merupakan salah satu pemerintah kabupaten atau kota yang telah menerapkan e-government dalam bentuk website di dalam menjalankan urusan pemerintahannya demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Kota Pekanbaru berupaya agar program SPBE dapat dukungan dari masyarakat. Pemerintah terus menumbuhkan rasa simpati dan kepedulian dari masyarakat itu sendiri dengan meningkatkan rasa kepercayaan dan kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, diantaranya dengan cara mendengarkan dan menampung berbagai keluhan yang dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru rutin melakukan audiensi dengan berbagai kelompok masyarakat seperti paguyuban, ormas, LSM, BEM, organisasi mahasiswa, dan lainnya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Dalam laporan kuliah kerja lapangan ini, kami akan membahas tentang SPBE, definisi layanan publik berbasis elektronik, apa saja yang telah dikerjakan oleh Diskominfo Pekanbaru dalam layanan publik berbasis elektronik ini, kendala dalam layanan publik berbasis elektronik, dan upaya atau solusi terhadap kendala layanan publik berbasis elektronik di Diskominfo Pekanbaru. Selanjutnya pembahasan. Layanan publik berbasis elektronik. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE tidak dapat dijalankan oleh satu perangkat daerah, tetapi merupakan kewajiban seluruh perangkat daerah. Tujuan SPBE adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Yang kedua,
meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE. Ada beberapa faktor agar tujuan SPBE dapat terwujud. Yang pertama, ketersediaan sistem yang terpadu. Berbicara mengenai teknologi dan pelayanan publik, pemerintah tentu saja harus menyediakan perangkat yang memadai dan terpadu, serta terintegrasi, mulai dari tingkat pemerintah daerah sampai dengan tingkat pemerintah pusat. Yang kedua, menempatkan sumber daya manusia yang berintegrasi dan sesuai di bidangnya, serta harus dipikirkan kesesuaian jumlah kebutuhan SDM-nya agar tujuan SPBE dapat tepat sasaran dan tepat guna. Yang ketiga, harus dilakukan secara berkesinambungan. Penggunaan teknologi dalam pemberian pelayanan publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Layanan publik berbasis elektronik ini adalah solusi untuk mengubah sistem pelayanan publik konvensional yang terkenal lambat dan boros. Pemerintah dalam hal ini harus melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik digital. Selain karena sudah menjadi kebutuhan yang mendesak, juga akan memberikan banyak manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Keuntungan yang didapat pemerintah diantaranya adalah efisiensi biaya dan waktu, sehingga pelayanan dengan menggunakan kertas akan berkurang. Selain itu, pelayanan terhadap masyarakat juga menjadi lebih cepat. Manfaat lainnya yaitu meningkatnya produktivitas pekerja dan pengguna layanan. Pelayanan publik digital juga dapat menjadi media promosi pemerintah, terutama untuk sosialisasi kinerja dan program pemerintah. Apabila masyarakat merasa puas dengan kinerja pelayanan publik, otomatis hal ini akan mengembalikan trust society kepada pemerintah. Selanjutnya, apa saja yang sudah dikerjakan Diskominfo Pekanbaru dalam layanan publik berbasis elektronik? Ada beberapa inovasi atau program Diskominfo Pekanbaru dalam layanan publik berbasis elektronik ini. Yang pertama, inovasi unggulan dimensi Smart Governance. Macam-macamnya yaitu Pekanbaru Learning Center, sebuah platform learning management system atau LMS yang digunakan untuk pengembangan kompetensi PNS di lingkungan pemerintah Kota Baru. Berikut merupakan contoh learning management system tersebut. Yang kedua, Smart Tab, layanan berbasis mobil dengan mempermudah wajib pajak, melaporkan atau mendaftarkan pajak, mencek tagihan, dan mencetak SPPT, PBB, dan MEL. Berikut merupakan contoh dari aplikasi Smart Tab Pekanbaru tersebut. Selanjutnya, Klinik Inovasi dan Klik Bank atau Klik BPP. Klik BPP merupakan layanan publik dalam bentuk fasilitas inovasi dan kelitbangan yang bertujuan untuk yang pertama, sarana konsultasi untuk menemukan ide inovasi perangkat daerah. Yang kedua, menjaring isu aktual atau permasalahan di perangkat daerah dan mendapatkan rekomendasi pemecahan masalahnya melalui riset atau kelitbangan. Yang ketiga, konsultasi keberlanjutan inovasi perangkat daerah yang stagnan. Dan yang keempat, sebagai sarana publikasi dan promosi inovasi daerah. Berikut merupakan contoh Klik BPP tersebut. Selanjutnya, kenali aksi Dukcapil, kerjasama pelayanan keliling atau pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk Dukcapil, merupakan kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pekanbaru bersama dengan aparatur kecamatan dan kelurahan, hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang berlokasi pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh pihak kecamatan dan kelurahan. Berikut merupakan contoh dari kenali aksi Dukcapil tersebut. Sekian dari saya, dilanjutkan kepada teman saya yaitu Lala.
Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu B, inovasi unggulan, dimensi Smart Society. Satu itu membara atau membaca buku bersuara. Merupakan kegiatan mengenalkan dunia literasi kepada anak-anak sedini, mungkin melalui media suara yaitu dengan membaca buku tanpa perlu dibaca. Format buku audio ini memberikan keleluasaan bagi pembaca untuk menikmati buku-buku dengan seru dan menyenangkan. Berikut itu contoh dari membaca aplikasi. Yang kedua yaitu Sispenduk, Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Kependudukan. Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Kependudukan merupakan sistem informasi yang dikelola di Disdukcapil dalam melayani berkas administrasi kependudukan masyarakat. Ini merupakan contoh dari Sispenduk. Dan yang C yaitu inovasi unggulan, dimensi Smart Living. Yang pertama itu Smart Precious, merupakan layanan tanggap darurat pemadam kebakaran yang terintegrasi dengan PLN, polisi, dan stakeholder lainnya dalam upaya meminimalisir kerugian dan korban serta untuk memenuhi standar waktu tanggap atau respon time dalam melakukan pemadam kebakaran dalam waktu 15 menit. Ini adalah contoh dari Smart Precious. Selanjutnya, dua yaitu desinfektan otomatis pada Transmetro Pekanbaru. Untuk pencegahan penyebaran COVID-19 pada bus Transmetro Pekanbaru atau TMP, yaitu berupa penyemprotan disinfektan secara otomatis ketika bus berhenti di halte ujung koridor. Teman-teman bisa lihat dari gambar. Ini adalah contoh dalam bus. Next. 3 yaitu Smart Lighting, bagian dari manajemen pengelolaan penerangan jalan umum atau PJU untuk mewujudkan efisiensi pemakaian daya listrik dan biaya penerangan jalan melalui teknologi nirkabel. Bisa kalian lihat dari gambar. Dan keempat itu e-respon, pelayanan tanggap atau respon terhadap keluhan masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan kenyamanan yang menjadi urusan pemerintah. Ada beberapa contoh gambar, kalian bisa lihat. Dan yang D yaitu inovasi unggulan atau dimensi Smart Branding. Satu yaitu Pekanbaru Investment Center atau PIC, merupakan platform untuk menyediakan informasi para pelaku usaha atau investor baik sebelum maupun sesudah berinvestasi di Pekanbaru. PIC membuat beragam informasi, diantaranya informasi seputar potensi investasi dan sistem informasi berbasis geografis, peta penyelesaian tata ruang, laporan dan penanaman modal, serta informasi UMKM. Dan yang kedua yaitu MAL Pelayanan Publik, MPP, dirancang oleh Kemenpan RB sebagai bagian dari perbaikan menyeluruh dan transformasi tata kelola pelayanan publik pada satu tempat. Penyederhanaan dan prosedur serta integrasi pelayanan pada MAL publik ini akan memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan berbagai jenis pelayanan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik. Ini adalah contoh dari MAL pelayanan Pekanbaru. Dan selanjutnya yaitu kendala dalam pelayanan publik berbasis elektronik di Diskominfo Pekanbaru. Ada beberapa kendala dalam pelayanan berbasis elektronik di Diskominfo Pekanbaru, yaitu seperti adanya hacker yang membajak akun-akun ataupun aplikasi yang dipergunakan untuk pelayanan publik. Pada semester 1 tahun ini, Pekanbaru adalah pemerintah daerah dengan jumlah laporan masyarakat terbanyak se-Provinsi Riau. Analisis pelayanan publik
Kemen PANRB menyebut bahwa jumlah laporan masyarakat yang banyak menandakan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat atas kepastian tindak lanjut laporan tersebut. Berdasarkan Monif Putra mengakui bahwa terdapat kendala yang dialami pemerintah Kota Pekanbaru yang akan segera ia selesaikan. Saya rasa setiap daerah memiliki kendala yang sama. Umumnya adalah masalah admin yang berganti-ganti dan kurangnya atensi dari pemimpin perangkat daerah terkait tindak lanjut laporan Terang Putra. Selanjutnya itu upaya atau solusi terhadap kendala yang dihadapi Diskominfo Pekanbaru dalam layanan publik berbasis elektronik. Upaya yang dilakukan oleh Diskominfo Pekanbaru dalam adanya kendala ataupun masalah dalam pelayanan berbasis elektronik ini, seperti terjadinya pembajakan akun ataupun aplikasi, namun masih bisa diatasi dengan memperbaiki kembali akun-akun yang telah dibajak. Namun masalah ini terjadi berulang kali. Berdasarkan instruksi Sekta Pekanbaru, kedepannya kita akan meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah. Diskominfotikan Pekanbaru akan melaksanakan peningkatan kapasitas admin, span lapor, melalui BIMTEK sesegera mungkin. Pangkasnya, Kominfo 10 RD 5. Baiklah, sekianlah penjelasan dari kami tentang laporan KKL yang berjudul Layanan Publik Berbasis Elektronik di Diskominfo Pekanbaru. Dapat disimpulkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang sistem perintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE tidak dapat dijalankan oleh satu perangkat daerah, tetapi merupakan kewajiban seluruh perangkat daerah. Pemerintah agar program SPBE dapat didukung dari masyarakat. Pemerintah terus menumbuhkan rasa simpati dan kepedulian dari masyarakat itu sendiri dengan meningkatkan rasa kepercayaan dan kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, di antaranya dengan cara mendengarkan dan menampung berbagai keluhan yang dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru rutin melakukan audiensi dengan berbagai kelompok masyarakat seperti paguyuban, ormas, LSM, BEM, organisasi mahasiswa, dan lainnya. Ada beberapa kendala dalam melakukan layanan berbasis elektronik di Diskominfo Pekanbaru, yaitu seperti adanya hackers yang membajak akun-akun ataupun aplikasi yang digunakan untuk pelayanan publik. Upaya dilakukan oleh Diskominfo Pekanbaru dalam adanya kendala adanya pembajakan ataupun pembajakan akun ataupun aplikasi, namun masih bisa diperbaiki. Baiklah, penyampaian dari kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.